Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada panjenengan satu amalan di mana amalan ini telah dibuktikan oleh para ulama Syafi'iyah. Salah satunya adalah beliau Abu Muhammad Abdullah bin Yahya bin Al-Hashum bin Imam adalah salah satu ulama Syafi'i. Suatu ketika pernah mendawamkan ayatul hifdz atau ayat penjagaan ini. Kemudian suatu ketika an-nasan ada sekelompok manusia itu mendatangi beliau, mengeroyok beliau dengan pedang, tetapi tidak mengenai beliau. Saya kurang dijelaskan di situ apakah tidak mengenai beliau itu dalam konteks beliau dibacok kebal atau entah atau pisaunya ketika mau dilempar tidak terkena beliau. Kemudian beliau bercerita apa yang terjadi, kenapa beliau itu sampai tidak bisa terbunuh dengan pedang padahal manusia mengkeroyok beliau. Ternyata bukan karena jin, bukan karena khodam. Kan kadang orang itu kalau dikeroyok orang mental dan sebagainya katanya karena khodam, tapi ada pula yang bukan karena khodam tapi beliau baca. Dan beliau bercerita bahwasanya suatu ketika beliau melihat seekor kambing itu di padang pasir, di mana kambing itu bersama serigala. Beliau aneh, kok ada kambing bersama serigala? Karena kebiasaannya kambing itu adalah dimusuhi serigala, tapi ternyata kambing itu malah bermain-main dengan serigala. Kemudian beliau mendekati kambing tersebut, walhasil setelah beliau mendekati kambing tersebut, beliau melihat ada kalung di kambing itu. Ternyata yang di kalung itu beliau baca, ternyata ayat itu ayatul hifdz, ayat penjagaan. Jadi kambing saja hanya dikalungkan dengan ayat-ayat Al-Quran ini, ayatul hifdz ini, kambing tersebut bebas dari musuhnya. Jadi panjenengan juga insya Allah bisa untuk mengamalkannya. Ayat penjagaan jenengan, ayat dari gangguan apapun, bencana, musibah, bala, atau gangguan bangsa jin, min siraril jinni wal insi wasyayatin, dari gangguan manusia, dari gangguan jin, atau gangguan dari alam sendiri dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Baik, jadi ayat ini silahkan dibaca, diamalkan tanpa harus Anda membayar, tanpa harus Anda datang ke saya, karena kita memanfaatkan dunia maya ini untuk kebaikan, untuk menarik ilmu, bertaqarrub ilallah, dan untuk mengamalkan Al-Quran. Apa saja bacaan ayatul hifdz, dan ini sudah, kalau praktisi sirah itu sudah ada insya Allah di buku panduan terbaru halaman 100, itu sudah ada ayat terbaru, dan saya juga sering mendawamkan ini. Dan nanti sebagaimana sering saya sampaikan, ruqyah itu atau ayat Al-Quran itu bisa diamalkan dengan 3 kaifiyah. 3 kaifiyah itu 3 cara lah. Cara yang pertama qiraah, dibaca. Jadi jenengan kalau bisa membaca ayat ini, monggo silahkan dibaca ayat ini, itu lebih baik. Jadi sifat ada qiraah. Yang kedua ada simai, didengarkan. Nah, kalimat didengarkan ini yaitu ayat Qur'annya didengarkan oleh seseorang. Jadi nanti kalian bila ini membentengi orang pakai ayat ini juga boleh. Dan ini tuh kita bisa membaca sendiri. Tapi kalau tidak bisa baca, misalkan ini orang awam lah, preman, ada dia musuhi orang, ya kita bacain dia supaya Allah menjaga dia begitu. Tapi ini adalah lantaran ayat ya. Bukan berarti terus ayat ini yang jaga dia ini ayat, enggak, yang jaga tetap Allah. Ya,
Jadi tauhidnya orang peruqyah itu harus kuat sehingga tidak mempercayai ayat menjaganya, tapi Allah yang menjaganya. Yang ketiga, kaifiyatul qiraah, kaifiyatul ruqyah, kaifiyatul ruqa adalah kitabah, ditulis. Jadi ayat ini nanti silahkan ditulis, tapi penulisannya adalah tidak boleh istihza ya, meremehkan Quran, yaitu dengan cara dipendem, tidak boleh dipendem, tidak boleh dimakan, tidak boleh ditaruh di pojok-pojokan rumah untuk menjaga rumah misalkan, tidak boleh. Ditulis itu maknanya adalah misalkan ditulis di piring boleh, terus dihapus, diminum boleh. Kemudian pada bayi itu boleh. Apakah boleh bayi itu dikasih tamimah, dikasih jimat? Jawabannya boleh. Jadi nanti kalau ada peruqyah yang melarang jimat pada anak kecil, mungkin saja kita husnudon kepada dia. Beliau mungkin belum membaca kitabnya atau sebuah hadis yang diriwayatkan dari diriwayatkan oleh di kitab Sunan Abi Dawud, Turmudi, bin Umar bin Su'aib, bahwasanya Abdullah bin Umar itu pernah membuat jimat pada anak kecil. Jadi jenengan nanti ayat ruqyah yang akan saya ijazahkan ini silahkan ditulis di satu kertas untuk dibuat ala tamimah, dibuat jimat ya, jimat syar'i tentunya. Ini anak kecil ya, jadi sebaiknya itu dibaca. Kalau tidak bisa baca cukup didengarkan. Kalau tidak bisa didengarkan ditulis boleh. Nah, misalkan anak kecil kan nggak bisa baca, nggak bisa dia didengarkan, ya rewel, maka dikalungkan. Dan itu ada dasar hukumnya, yaitu hadis dari. Tapi tetap saya tidak menganjurkan, karena nanti khawatirnya terkena kotoran dan terkena kita ceroboh hasilnya masuk ke kamar mandi begitu. Adapun dalilnya untuk bahwasanya anak kecil itu boleh dikalungi jimat dengan ayat-ayat Al-Qur'an adalah hadis dari Umar bin Su'aib an abihi an ajadihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhunna minal faza'i kalimatin a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Wa kana Abdullah bin Umar ya'lamuhunna man aqala min banihi wa man lam yaqil katabahu fa'allaqahu alaihi. Sayyidina Ibnu Umar itu, jadi kata Nabi, barang siapa dia ini kaget ya, atau ada sesuatu yang membuat dia kaget atau takut, maka bacakan ayat ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Tapi Ibnu Umar beliau mengajarkan kepada orang yang berakal dan mengkalungkannya pada orang yang belum berakal, artinya masih balita 5 tahun dan sebagainya, maka beliau hanya menulis dan mengkalungkan. Jadi yang cerita tentang kambing yang tidak dimakan serigala itu ternyata ada dasar hukumnya, bukan berarti terus para ulama Syafi'iyah ngawur. Jadi kalau ada peruqyah yang ngomong tidak boleh membuat jimat-jimat semacam itu, maka ketahuilah biasanya pertama perlu ngaji, ngopinya kurang jauh, yang kedua biasanya peruqyah Wahabi. Saya mohon maaf ya Pak Wahabi, jadi saya bukan berarti ada dasarnya di kitabnya Imam Nawawi, ulama kita. Kalau mereka kan ya nggak ngerti. Termasuk ijazah nanti ada yang mungkin tidak seneng atau dislike dan sebagainya, biasanya memang peruqyah sebelah. Jadi saya mohon maaf. Jadi bukan berarti terus ini jangan baper gitu loh. Jadi kita di sini tetap ada dasar hukum, tidak ngawur gitu. Dan mudah-mudahan ayat ini bisa jenengan tulis ya, atau jenengan kalau tidak bisa nulis ya siapkan, kalau jenengan tidak bisa nulis ya ini sebagai
sebagai apa ya? Nanti kan bacaannya panjang nih. Kalau jenengan nulisnya tidak bisa, cukup Anda klik nanti di di WA, di Play Store ya. Kitabnya ada kitab kitab Wiqayatul Kitab Hizbul Wiqayah wal Hifdz. Saya ulangi, tak tulis ya kalimatnya, Hizbul Wiqayah wal Hifdz. Jadi saya tulis dulu, Hizbul Wiqayah wal Hifdz. Tuh, Hizbul Wiqayah wal Hifdz. Tulisannya begini, kelihatan ya? Aduh, Hizbul. Jadi nanti silakan di-download di Play Store kitab Hizbul Wiqayah, ha ro ba alif lam wawu qaf ya ta. Hizbul Wiqayah wal Hifdz, wawu alif lam ha fa dha. Ditulis, nanti diklik, di sana ada ayat tentang ayatul hifdz, ayat penjaga. Di situ ada testimoni dari ulama Syafi'iyah bahwa beliau itu ketika dipenggal, digorok satu kampung, dikeroyok, beliau tidak mempan. Dan ternyata beliau mendawamkan kalimat ayatul hifdz ini. Bacaannya adapun nanti setelah saya baca, silahkan ucapkan qabiltu dan silahkan amalkan. Semoga bermanfaat untuk panjenengan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga panjenengan semua, keluarga panjenengan semua. Jadi anak-anak panjenengan yang pingin enggak ketempelan jin atau supaya santetnya enggak masuk ke rumah, dawamkan ini insyaallah. Atau ada hewan di jenengan rumahnya di hutan, bisa dibaca, didawamkan pagi sore. Mudah-mudahan manfaatnya sebagai berikut. Jadi nanti ditulis, jadi kalau sudah tahu paham ya, kaifiyahnya bisa ditulis, saya ulangi ya. Di balita bisa ditulis, caranya nulis sholat, wudhu, sholat hajat, wudhu, ditulis, dikalungkan, ditulis di di kertas, terus ayatul hifdz itu ditulis di kertas, kemudian ucapkan, ditulis lagi Allahumma hfadz wa khurujil jinnal zalim wabtilis sihra bi ayyi sihrin mimman alaqa wa hamala wa nadhara hadhil azimah bihaqqika ya rabbal alamin. Kemudian untuk orang yang sakit supaya dia itu diganggu atau kita itu belum kena santet ya, supaya tidak terkena santet, jenengan bisa ditulis di piring, dilebur nanti. Jadi jangan di fisiknya, ditulis di kertas lalu dimakan. Itu enggak usah. Cukup ditulis ayatnya ini, dilebur diminum, enggak apa-apa. Nulisnya jangan kandel-kandel, jangan tebel-tebel ya. Terus jangan pakai spidol gede, yang tipis itu ya. Dan saya ijazahkan untuk panjenengan semua, baik praktisi, baik kaum muslimin lah, baik anggota JRA maupun tidak, baik yang berbahasa Jawa atau tidak, baik di Indonesia maupun di Malaysia, di Tangerang, di Taiwan, di Hong Kong, karena ada beberapa yang lihat saya ini di Tangerang. Adapun ayat yang ayatul hifdz, yaitu saya akan bacakan, nanti silahkan ucapkan dengan hati ikhlas, ucapkan qabil tu ha, hanya rujuknya kembali ke ijazah. Qabil tu ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul hifdz itu ada 15 surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-An'am ayat 61, Al-Hud ayat 57, Yusuf ayat 64, Al-Ra'd ayat 11, Al-Hijr ayat 9, Al-Hijr ayat 17, Al-Anbiya ayat 32, As-Saffat ayat 7, Fussilat ayat 12, Saba ayat 21, As-Surah ayat 6, Al-Infitor ayat 12 sampai 10, kemudian At-Tariq ayat 4, kemudian Al-Buruj yang terakhir, Al-Buruj ayat 12 sampai 22. Jika digabung ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa yursilu 'alaikum hafazah. Inna rabbi 'ala kulli syai'in hafiz.
والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وربك على كل شيء حفيظ الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن كل نفس إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح mahfuz. Saya ijazahkan kepada panjenengan ayat-ayat ayatul hibd ini, semoga bermanfaat kepada panjenengan dan keluarga panjenengan dan kaum muslimin, khususnya praktisi JRA dimanapun berada. Dan sekian, mudah-mudahan manfaat. Saya sedang menunggu praktisi JRA Bangkalan yang katanya mau silaturahmi ke sini. Mudah-mudahan mereka ke sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi praktisi JRA Bangkalan yang hadir, jangan lupa baca ayat ini supaya nanti PP pulang pergi dari sini memberi keberkahan dan panjenengan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dijaga dari wabah taun dan virus corona COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.